278, episode 52. Tidak terbaca, 3. Nebula Eden. Nebula ini terdiri dari para malaikat kiamat, adalah momok iblis dan musuh abadi dunia iblis. Penjaga dunia surgawi, para malaikat yang tidak takut pada kejahatan di dunia ini. Namun, ada sesuatu yang dibenci oleh malaikat dari Eden yang menakutkan ini. Penatua, di Eden Anda sepenuhnya siap dan menawarkan waktu Anda sebelum pertempuran. Itu adalah waktu peraturan Metatron. Hari ini, yang bertanggung jawab atas ceramah ini adalah Komandan Kosmos Merah, Jovil. Kami mendesak Anda untuk tidak jatuh pada taktik perang bermuka dua iblis. Gabriel mengetuk lantai dengan tumitnya dan mengerutkan kening. Oh, mengapa harus orang itu hari ini? Ada ribuan malaikat peringkat rendah di tempat latihan Eden. Malaikat utama seperti Gabriel diposisikan di garis depan sebagai asisten pengajar. Lilipin dari Aquarius, Gabriel. Guardian of Youth and Travel, Raphael. Sahabat keadilan dan harmoni, Raguel. Terlepas dari malaikat agung yang sedang bertugas, sebagian besar rasi bintang Eden yang bagus berkumpul. Pelatihan mental Jovil sudah berlangsung selama 1 jam. Diam-diam Gabriel menguap dan memandang sekeliling rekan-rekannya dengan mata lesu, hanya untuk memperhatikan sesuatu yang aneh. Hei, di mana Uril? Raphael, yang mengangguk ke awan, menjawab sambil memperbaiki rambut keritingnya. Dia ditahan. Tertahan. Dia diberitahu oleh juru tulis. Apakah kamu tidak tahu? Apa yang dia lakukan? Raphael meminjam kekuatan angin untuk berbicara seolah itu menjengkelkan. Gabriel. Mata membelalak. Apa, benarkah, Uril? Ya, dia dilarang menyiarkan selama 3 tahun. Bahwa Uril akan dikurung selama 3 tahun. Gabriel tertawa mendengar berita tak terduga itu. Saat ini, papan buletin siaran akan bersih. Tata cara itu berakhir setelah 30 menit. Metatron membubarkan malaikat tingkat rendah dan memanggil malaikat agung secara terpisah. Scribe of Heaven, Metatron memiliki rambut abu-abu yang turun ke pinggangnya dan ekspresinya tampak lelah hari ini. Itu karena dia sibuk berusaha mencegah kemungkinan Armageddon. Metatron mendorong kacamata bingkai tipisnya dan berbicara, terima kasih atas kesulitannya, Jovil. Itu presentasi yang bagus. Jovil mengangguk. Metatron melihat sekeliling pada malaikat agung dan bertanya. Uril tidak datang. Apakah kamu tidak menahannya? Kalau tidak, dia akan berada di sini. Malaikat-malaikat lain terkikik mendengar kata-kata Gabriel. Namun, Metatron tidak tertawa. Para malaikat bertukar pandang satu sama lain. Tidak ada malaikat di sini yang tidak tahu bahwa Uril sakit kepala untuk juru tulis. Yang pertama berbicara adalah Archangel Raguel, yang memiliki bintik-bintik samar di pipinya. Permisi, juru tulis. Bukankah 3 tahun penahanan terlalu banyak? Baru-baru ini Uril menjadi sangat cerah karena siaran. Bagi rasi bintang yang harus menanggung tahun-tahun yang membosankan, makna siaran langsung sangat besar. Beberapa malaikat menyebut, siaran langsung, satu-satunya obat yang diizinkan di Eden. Apa yang kamu katakan Raguel? Apakah Anda tahu berapa kali juru tulis membiarkan itu menonton? Ekspresi Raguel mengeras mendengar kata-kata Gabriel. Gabriel, menghina sesama malaikat adalah kejahatan. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Ketika dia bosan, dia mengambil leher iblis dan melakukan sesuatu yang aneh. Gabriel. Metatronlah yang menenangkan suasana tegang. Aku akan memutuskan bagaimana cara berurusan dengan Uril. Aura luhur yang naik dari Metatron menyebabkan semua malaikat bersemangat untuk menutup mulut mereka. Ketika lingkungan menjadi sunyi, Metatron mengangkat poin utama. Sehubungan dengan Demon World Convention, aku akan memberimu tugas baru. Konvensi dunia setan. Ekspresi para malaikat menjadi tegang. Keseimbangan antara Eden dan dunia iblis telah diguncang oleh konflik bersenjata baru-baru ini di Realm Iblis ke-73. Kita membutuhkan malaikat agung untuk memantau penguasa Realm Iblis ke-73, Raja Iblis Keselamatan. Kebingungan memenuhi wajah para malaikat. Gabriel bertanya dengan suara tajam, tunggu, bukankah itu awalnya misi Uril? Dan apa hubungannya dengan Demon World Convention? Itu relevan. Sekarang setelah Uril ditahan, malaikat agung lainnya perlu melakukan pekerjaannya. Tatapan Metatron bergerak melintasi malaikat. Raphael mengadakan tur doktrin minggu depan dan Raguel dijadwalkan untuk mengunjungi Veda sehingga misinya. Mata juru tulis itu akhirnya berhenti pada satu malaikat agung. Saya. Pada hari-hari setelah pesta, anggota partai menikmati kemewahan yang tiba-tiba. Dok Jasi, bisakah aku menerima sesuatu seperti ini? Aku membelinya untuk Hyun Sung Si. Kim Dokja membeli pakaian atau barang untuk anggota partai setiap hari dari Dok Kae Bibet, seolah-olah sebagai kompensasi atas ketidakhadirannya sementara itu. Anak-anak sangat bersemangat. Hei, lihat Shin Yosung ini. Aku juga menerimanya. Shin Yosung dan Lee Gilyong tertawa dan berlari melalui jalan-jalan sambil ditutupi dengan aksesoris yang dibeli oleh Kim Dokja. Jung Hee-won melihat pemandangan itu dan tertawa. Anak-anak terlihat seperti pohon Natal. Kedua anak itu duduk di bahu besar Lee Hyun Sung. Hal yang sama juga berlaku untuk Lee Hyun Sung. Dia bersemangat tentang perisai baru yang dia terima dari Kim Dokja. Petik 2. 3 orang bodoh.
Dia bergumam ketika dia melihat sekeliling dan melihat Li Jie mendekat sambil mengenakan helm berbentuk segitiga seperti gimbab di kepalanya. Jika tiga lainnya seperti pohon Natal, diakui 3 tingkat. Apakah kamu memiliki hubungan yang baik dengan Dok Jaah Jusi hari ini? Aku terlambat menyadari pentingnya kolega. Li Jie menyipitkan matanya karena reaksi Jung Hee-won. Uni, mungkin kamu belum menerima apa-apa. Aku tidak membutuhkannya. Bahkan, Kim Dokja telah mengunjungi Jung Hee-won beberapa kali. Namun, dia tidak memberikan barang apapun padanya dan hanya mengajarkannya beberapa metode pelatihan serta bercerita tentang benda-benda tersembunyi. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah hal-hal yang bisa dia lakukan tanpanya dan ekspresi Kim Dokja masih jelas dalam benaknya. Dia akan memberi Li Jie madu ketika seseorang menepuk pundaknya. Dia melihat ke belakang dan melihat Kim Dokja yang lelah. Ah, Dokja si. Kim Dokja memiliki lingkaran hitam di wajahnya saat dia mengulurkan sesuatu ke arah Jung Hee-won. Itu adalah baju baru. Ini akan lebih nyaman bagi Anda. Petik 2. Jung Hee-won menerima pakaian itu dengan bingung. Itu adalah jas khusus biru hitam dengan jubah besar. Dia telah melihatnya di bursa tetapi menyerah karena terlalu mahal. Pakaiannya terlalu mahal. Saya masih punya cukup. Petik 2. Kim Dokja diam-diam menggelengkan kepalanya. Jung Hee-won melihat ekspresi wajahnya yang tidak dikenal dan mengingat memori dari dulu. Selama hari-hari di Chungmuro, ia menerima pakaian dari Kim Dokja. Pada saat itu adalah konstelasi, botak Jenderal Keadilan, kecewa dengan inkarnasi, Jung Hee-won. Kamu setuju untuk menjadi pedangku. Setidaknya aku harus melakukan ini untukmu. Kim Dokja mengucapkan kata-kata ini dan langsung berjalan pergi seolah-olah dia mengalami sesuatu yang lain. Jung Hee-won menatap punggung Kim Dokja dan menyentuh seragam khusus di tangannya. Li Jie tersenyum dari sebelahnya. Mulut Uni. Apa? Tidak ada, aku baru saja menemukan sesuatu dari sudut mulutmu. Uni, jika kamu tidak menyukainya maka tukarkanlah dengan helmku. Setelan itu benar-benar romantis. Petik 2. Aku tidak mau. Dia melihat lebih dekat dan melihat pola pada jas yang mirip dengan perisai Lee Hyun-sung. Madebai, Yangmu, San, Jung Hee-won tidak lancar berbahasa Inggris, menggaruk kepalanya dan berhenti membaca. Bagaimanapun, itu bagus. Ngomong-ngomong, mengapa Ah Jusi tiba-tiba melakukan ini? Orang yang menjual makanan untuk uang. Petik 2. Aku tidak tahu. Dia mungkin merencanakan sesuatu yang aneh seperti sebelumnya. Petik 2. Tentu tidak aneh jika itu adalah Kim Dokja. Dia memberinya barang bagus sehingga dia pasti akan menggunakannya dengan luar biasa. Jung Hee-won memandangi jas itu dan merasa seperti pekerja kantor yang menerima uang muka gaji. Dia sedang berdiskusi dengan Li Jie bagaimana memakai mantel dengan lebih gaya ketika seseorang muncul dan berpapasan dengannya seperti hantu. Sangah si, apa yang terjadi? Iya, tidak apa. Yo Sangah, yang menatap kosong ke angkasa, bereaksi dengan terkejut. Pupil matanya kosong. Jung Hee-won menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dan mencoba untuk berbicara tetapi Li Jie selangkah lebih cepat. Aku mengerti. Sangah Uni belum menerima item. Petik 2. Jung Hee-won menusuk tulang rusuk Li Jie dan dia menjerit ringan. Yo Sangah tersenyum tak berdaya. Aku hanya punya banyak pikiran akhir-akhir ini. Hee-won si, itu pakaian yang bagus. Iya, Dok Jasi memberikannya. Saya pikir itu terlalu berlebihan untuk dipakai. Petik 2. Aku pikir itu sangat cocok untukmu. Apakah begitu? Terima kasih. Jung Hee-won menggaruk kepalanya. Ada gelang bersinar yang belum pernah terlihat sebelumnya di pergelangan tangan Yo Sangah. Suasana menjadi canggung dan Jung Hee-won bertanya dengan canggung, benar, bagaimana Dok Jasi belakangan ini? Dok Jasi. Ekspresi Yo Sangah bertanya apa maksudnya. Jung Hee-won, yang mungkin salah informasi, mulai berbicara omong kosong. Maksudku. Aku hanya ingin tahu apakah kalian berdua baik-baik saja. Yo Sangah memiringkan kepalanya ke satu sisi dan bergumam, aku pikir itu sama seperti ketika kita berada di perusahaan. Mirip dengan ketika mereka berada di perusahaan. Itu adalah respons yang sulit bagi pengamat yang penuh harapan. Li Jie berbisik kepada Jung Hee-won. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Tidak ada di antara mereka. Selera Dok Jaah Jusi tidak seperti itu. Saya mengerti mengapa sponsor saya menyukai Anda. Ngomong-ngomong, apakah tuanmu sudah bangun? Petik 2. Belum. Saya mendengar itu akan memakan waktu beberapa hari lagi. Petik 2. Di kejauhan, Kim Dokja tampak berbicara pada dirinya sendiri saat dia menuju bangsal. Apakah ada sesuatu untuk diberikan? Menara jam berada di ambang penyelesaian. Tawa riuh para anggota partai bisa terdengar. Gong Pildu membedah sesuatu seperti senapan mesin sementara Han Myungo sedang menguji kaki palsu baru. Tanpa tahu mengapa, Jung Hee-won merasa kewalahan. Bagaimanapun, pesta itu semua dikumpulkan sekarang. Mereka akan segera kembali ke bumi dan pergi melalui skenario neraka lagi. Meski begitu, Jung Hee-won takut. Jung Hee-won menyaksikan matahari terbenam dari menara jam dan mengingat kata-kata yang dia dengar di teater Dungeon. Saya ingin melihat epilog novel ini. Pada saat itu, Kim Dokja yang mengucapkan kata-kata ini tampak sangat kesepian.
Dia tidak tahu apa maksudnya pada saat itu, tetapi sekarang dia merasa seperti dia tahu sedikit. Sekarang satu hal sudah jelas. Ketika epilog datang, Kim Dokja tidak akan sendirian. Itu beberapa hari setelah bagian itu berakhir. Rasi bintang yang hadir di kompleks industri mulai pergi satu persatu. Saya pergi untuk melihat rasi bintang dan menemukan 2 bunga di saku baju saya. Apa ini? Itu adalah sepasang kosmos merah dan bunga bakung. Itu bukan kombinasi yang sangat cocok. Apakah anak-anak melakukannya? Saya merawat bunga-bunga dan menuju ke alun-alun. Beberapa rasi sudah melewati portal. Di antara mereka yang pergi adalah rasi bintang yang menandatangani kontrak khusus dengan nebula perusahaan Kim Dokja, termasuk orang tua di depan saya. Sepertinya kamu sedang bersiap untuk perang. Anda tidak harus begitu sabar. Dalam skenario, itu selalu perang. Pembuat produksi massal tertawa mendengar kata-kataku. Jangan menjadi tidak masuk akal. Saya ingin Anda berbeda dari rasi bintang lainnya. Terima kasih atas bantuannya. Saya tersenyum dan menundukkan kepala. Pembuat produksi massal membuka pintu mobil sebelum berhenti dan menatapku. Ada satu hal terakhir yang ingin saya tanyakan. Iya, jangan ragu untuk bertanya. Petik 2. Pembuat produksi massal tidak segera mengajukan pertanyaan. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebatang rokok dan bergumam. Kurung siku buka. Apakah kamu pernah berpikir tentang apa sebenarnya tidak terbaca itu? Dia menyalakan korek api dan menyentuh ujung rokok ke api. The Mass Production Maker menghela nafas dan mengeluarkan asap sebelum melanjutkan. Apakah ini tempat yang ingin kita capai atau tempat takdir yang menuntun kita? Apakah itu tempat, kehidupan atau ruang? Mungkin pembuat produksi massal telah memikirkan pertanyaan ini berkali-kali. Akhirnya, dia tidak akan menemukan jawabannya. Yang pasti itu adalah akhir dari cerita. Terkadang aku menemukan ketenanganmu luar biasa. Aku juga gugup. Aku merasakannya pada saat asosiasi gourmet tetapi kamu tidak pandai berbohong seperti yang kamu pikirkan. The Mass Production Maker tertawa seperti anak kecil. Lalu aku bertanya padamu, apakah tidak terbaca kamu benar-benar, bab terakhir? Kata-kata itu menembus penjagaku. Aku secara refleks menutup bibirku. Pembuat produksi massal menunggu dengan sabar jawaban saya. Saya akhirnya membuka mulut saya begitu rokok pembuat produksi massal terbakar setengah jalan. Aku tidak tahu kemana ceritanya akan membawaku. Namun, saya yakin tempat yang ingin saya tuju adalah bab terakhir. Petik 2. Dia terus mendengarkan setelah saya selesai. Seolah-olah kisah saya masih berlanjut. Begitu sisa rokok terbakar, pembuat produksi massal tertawa. Aku harap aku ada di halaman terakhir bersamamu. Pergi dengan hati-hati, Pak Tua. Hati-hati. Ada suara mesin ringan dan mobil Mass Production Maker menyelinap ke portal. Rasi bintang lainnya juga menghilang ke portal. Portal ditutup dan percikan api yang tidak menyenangkan memenuhi langit yang kosong. Aku memperhatikan percikan api dan menyentuh kelopak di sakuku. Sekarang waktu yang tersisa adalah 3 hari. Segera, kisah paling penting dari kompleks industri akan dimulai. TL, Rainbow Turtle.